Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kalian masih semangat kan untuk menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi bakal membahas tuntas tentang kalimat sumbang. Nah, bagi kalian yang penasaran apa itu kalimat sumbang dan gimana caranya menaklukkan kalimat sumbang, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa loh tanya-tanya atau request materi apa saja yang bakal pengen Bu Evi kupas, oke? Pada video kali ini, Bu Evi bakal membahas tentang kalimat sumbang. Nah, buat kamu yang sudah penasaran tentang apa sih kalimat sumbang itu, terus gimana cara menentukannya. Nah, sebelumnya Bu Evi bakal ngobrol sedikit sama kamu. Pernah nggak kan tuh misalkan aja nongkrong sama teman-teman di kafe atau di mana lah, misalkan bioskop habis nonton gitu, bertiga, berenam atau berapa jumlahnya, terus kalian tuh lagi asik ngobrolin tentang film yang kamu baru tonton gitu kan. Nah, tiba-tiba salah satu teman kamu tuh ngomong aja nyeletus gitu, oh iya aku pernah kok makan di situ, aku pernah loh, makanannya enak banget gini dan dia nggak mahal gitu. Pernah nggak kalau pernah ngalamin hal seperti itu dan menjumpai teman kamu yang seperti itu tuh kamu secara nggak sengaja sudah menguasai atau sudah mengenal sama yang namanya kalimat sumbang. Kenapa? Nah, Baby jelasin ya. Karena kalimat sumbang itu merupakan kalimat yang keluar dari topik pembicaraan, atau bisa juga kita sebut sebagai kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Intinya dia tuh nggak ada kaitannya dengan yang sedang kita bahas gitu, keluar dari topik pembicaraan. Itu yang namanya kalimat sumbang. Nah, tadi setelah kita bahas tentang pengertian kalimat sumbang, Bu Evi harap kalian tuh udah paham ya. Jadi intinya kalimat sumbang itu kalimat yang keluar dari topik pembicaraan. Gampang banget kan? Dan ternyata kan sudah biasa ngalamin di kehidupan kalian sehari-hari. Berikutnya, Bu Evi bakal kasih lihat contoh kalimat sumbang. Suasana alam di desaku sangatlah sejuk dan damai. Desaku jauh dari suara bising kendaraan kota. Udaranya pun sangat sejuk karena tidak ada gangguan polusi. Pepohonan masih rindang, semakin menambah keasrian desa. Pemandangan hamparan sawah selalu menghiasi desaku. Sungai di desaku masih berair jernih dan sangat nyaman untuk bermain-main. Orang-orang sangat senang dengan hasil panen yang melimpah. Nah, kira-kira dari kalimat nomor 1 sampai nomor 7 mana yang keluar dari topik pembicaraan? Coba deh, mana? 1 kah? 2 kah? 3, 4, 5, 6, 7? Sudah ketebak yang mana? Iya, jawabannya adalah kalimat yang nomor 7. Kenapa sih kalimat nomor 7 tuh bisa keluar atau dia jadi tersangka kalimat sumbangnya? Kita perhatikan dari kalimat nomor 1 sampai 6. Di kalimat nomor 1 itu kita masih membahas tentang suasana alam di desa yang sejuk dan damai. Nah, kemudian di kalimat nomor 2, 3, 4 sampai 6 itu kalimatnya semua mendukung kalimat nomor 1, sama-sama sedang membahas tentang suasana alam yang berada di desa. Tiba di kalimat 7 itu dia keluar melenceng jauh ya dari pembicaraan. Dia membahas tentang orang-orang yang senang dengan hasil panen yang melimpah, padahal nggak ada kaitannya sama sekali karena dari tadi kita sedang bahas tentang suasana alam di desa. Jadi
Yang sumbang adalah yang nomor 7. Berikutnya, soal selanjutnya ini Bu Evi kasih lagi contoh soal satu lagi buat kamu. Kebanyakan orang memilih untuk bersantai dalam ruangan ber-AC daripada keluar panas-panasan di jalanan yang penuh asap polusi. AC sudah menjadi bagian dari hidup banyak orang. Di kantor, mall, restoran, bahkan rumah, ada AC untuk membuat orang yang ada di ruangan tersebut nyaman, tidak kepanasan. Namun, jika belakangan ini kulit dan rambut Anda menjadi kusam dan kering, ada baiknya untuk mematikan AC dan beranjak keluar untuk sedikit berkeringat. Rambut yang kering bisa terjadi akibat salah memilih sampo. Nah, kira-kira dari kalimat nomor 1 sampai 5, manakah yang sumbang atau keluar dari topik pembicaraan? Bu Evi kasih waktu ya. 30 detik. Kelamaan deh ya kalau 30 detik. Udah deh. Udah ketemu belum nih? Belum ada 30 detik. Kayaknya udah pada pinter semua. Sudah ketemu? Kira-kira kalimat sumbangnya ada pada nomor berapa? Iya, nomor 5. Bener banget, nomor 5. Congratulations, selamat. Buat yang sudah nebak nomor 5. Buat yang masih nebak nomor lain, kalian masih butuh belajar lagi, nggak apa-apa ya. Oke, kenapa nomor 5 sumbang? Dari awal Bu Evi udah jelasin kan dari tadi awal. Kalau kalimat sumbang itu kalimat yang keluar dari topik pembicaraan. Kita lihat di bagian kalimat nomor 1 sampai 4 itu dia lagi membahas tentang orang-orang yang suka memilih berada di ruangan ber-AC. Nah, kemudian di kalimat nomor 2 juga membahas tentang AC yang menjadi bagian hidup dari banyak orang. Kemudian kalimat yang nomor 3 juga dia di berbagai tempat yang memiliki AC juga ruangannya. Kemudian di kalimat nomor 4 juga masih membahas tentang dampak AC. Nah, sedangkan nomor 5 itu dia membahas tentang rambut yang kering bisa terjadi akibat salah memilih sampo. Itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan kalimat nomor 1 sampai 4. Ya kan, dari 1 sampai 4 dari tadi membahas tentang AC. Ini nomor 5 dia bahas tentang kesalahan memilih sampo. Jadi nomor 5 adalah kalimat yang sumbang. Oke, itu tadi contoh-contoh dari kalimat sumbang. Intinya kalimat sumbang itu kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, atau kalimat yang keluar dari topik pembicaraan. Terus misalkan lagi kalau kamu ada pertanyaan, Bu, kalau kalimat sumbang itu selalu terletak di kalimat terakhir ya? Nah, dia letaknya di akhir ya gitu. Enggak semuanya kalimat sumbang itu terlihat atau terletak di kalimat terakhir, tapi bisa juga dia terletak di mana saja sesuai dengan si penulis letakkan. Jadi kamu cara cermatinya pokoknya cari kalimat yang beda sendiri dengan kalimat-kalimat yang lainnya atau keluar dari pembicaraan. Oke? Nah, itu tadi pembahasan tentang kalimat sumbang. Kalian sudah bisa paham kan? Dan nantinya kan bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kalimat sumbang tanpa harus kesusahan. Nah, seperti biasa sebelum Bu Evi akhiri video kali ini, silakan bagi kalian yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan Bu Evi ingetin lagi buat kalian yang pengen request tentang materi apapun bisa banget kok. Kalian cukup DM ataupun bisa juga tanya-tanya pada kolom komentar di bawah video ini. Bu Evi akhiri video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.